minta tolong bisa share screen ya, Bu Dr. Jun. Saya sudah jadikan co-host kalau Oke. nggak salah. Udah jadikan co-host belum kan, Dre? Oke. Oh ya, sudah bisa. Oh ya, silahkan ya teman-teman, Bapak Ibu, ya kita akan mendengarkan sharing dari Pak Andreas Agus terkait malam hari ini terkait becoming a leader ya. Ya, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin yang baru atau mungkin yang sudah lama, supaya menjadi pemimpin, terutama pemimpin baru yang berhasil ya. Silahkan, Kak Andre. Baik, selamat malam, Bu Lo Jun dan teman-teman semua. Senang sekali saya bisa bertemu kembali. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama supaya apa yang kita kerjakan ini kita bisa serap dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Saya mau izin, saya akan pimpin berdoa dalam agama Kristen. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya ini adalah waktu yang terbaik untuk kami boleh kembali sharing, kami kembali belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin. Tolong Yes. kami semua supaya sungguh-sungguh kami bisa menangkap apa yang bisa kami pelajari dan kami praktekkan, bahkan berdampak buat orang-orang sekitar kami. Kami menyerahkan semuanya di hadapan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu teman-teman semua, sebelum mulai, saya ingin sekali ada beberapa gerakan, tapi memang syaratnya harus on cam. Ya, saya minta tolong 2 menit aja kalau berkenan, meskipun tidak difoto. Boleh nggak? Saya mau ajak sedikit bermain dulu nih sebelum kita bahas becoming leaders. Boleh? Yang bisa seperti tadi, boleh kameranya ditampilkan. Ya, terima kasih. Saya kok lihat wajahnya teman-teman semua itu energi saya bertambah ya. Jadi setiap kali muncul satu video, satu wajah, itu artinya nambah 20 menit. Nah, iya. Baik. Oke. Saya mau ajak kita membuat gerakan-gerakan, gerakannya sederhana sekali, yaitu kita mau menulis. Nah, kita mau menulis, kita membayangkan bahwa wajah kita ini sebagai pulpen. Jadi wajah kita sebagai pulpen dan kita akan menuliskan hal yang nanti akan saya sebutkan. Contoh, ini mudah sekali. Oke, teman-teman, tolong kita menulis angka 1. Gimana caranya? Iya, mantap. Oke, masih mudah ya angka 1. Angka 2 sekarang, angka 2. Angka 2. Ibu Nyoman nggak boleh pakai tangan, pakai kepala. Eh, angka 2 bagaimana angka 2? Itu Ibu Anisya sepertinya penari ya. Jadi, goyangannya gini kan. Tak gitu, enak banget gitu ngelihatnya tuh. Pak Daniel tertawanya saya senang sekali. Oke, sekarang tolong buatkan angka 3, angka 3. Angka 3. Set, set. Masih muda ya, masih muda sekali. Sekarang tolong buatkan angka 8. Nah, gimana coba? Angka 8. Iya, itu Bu Ayu Damayanti. Awas tuh kepalanya bisa muter. Nah, gini. Sebenarnya kelas yang ideal buat saya gini. Bisa tertawa, itu on cam. Baik, kalau memang ada gangguan dan mau off cam silahkan. Tapi saya senang kalau bisa lihat wajah gitu ya. Nanti kita akan berinteraksi. Baik, kita akan mulai ya. Terima kasih, mantap. Jadi sudah siap. Dari gerakan kepalanya begini-begini itu menunjukkan kesiapan kita semua. Terima kasih, saya akan mulai. Saya akan share screen. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Ya. sudah, Kak Galis. Sama seperti minggu yang lalu, saya berharap kita bisa aktif, baik secara spontan atau langsung, maupun menggunakan kolom chat. Ya, saya akan mulai dengan permainan kembali, yaitu tebak gambar. Jadi nanti Bapak Ibu boleh menebak, boleh langsung, boleh pakai chat. Ya, tebak gambar. Oke, ini gambar apa? Silahkan. Boleh langsung juga boleh dijawab. Mudah sekali. Iya, saya lihat kolom chat ya. Iya, kaki, kaki, alas kaki. Iya, yes, betul. Jawabannya adalah A, alas kaki. Iya, luar biasa. Yang kedua, nih,
Yang kedua, betul sekali, jawabannya adalah jam tangan. Ya, Pak Andre ini terlalu mudah. Sabar. Untuk jadi seorang pemimpin itu sabar. Jangan langsung dikasih beban banyak. Apalagi jadi pemimpin yang baru nanti ya. Tenang. Oke, berikutnya. Mm-mm. Iya, betul sekali. Itu kan lari. Lari. L-nya dicoret jadi M, jadi mari. Terus makan. Bener. Jadi mari makan. Iya. Saya tambah tingkat kesulitannya. Sekarang ini. Minta duit. Iya. Jangan minta duit sama saya, teman-teman. Minta cuan. Iya, minta uang. Ya, betul. Itu adalah mi. Mi tambah N jadi min. Terus itu adalah tas. S-nya dicoret jadi tak, minta uang. Jadi jawabannya betul. Minta duit atau minta uang. Ya. Oke, ini mantap ini. Tingkat kesulitannya saya tambah lagi. Sekarang ini. Iya, ini Ibu Gristina ini luar biasa ya. Jadi gercep banget gitu. Betul. Yang benar adalah aku sayang ayah. Ya, itu kan saku. S-nya dicoret jadi aku. Itu wayang, W-nya jadi S, jadi sayang. Itu ayam jadi ayah. Aku sayang ayah. Gampang ya? Iya. Kalau sudah seperti ini nih, feeling saya kelas ini akan menyenangkan sekali dan 2 jam itu tidak terasa gitu ya. Jangan-jangan sebelum bahan setengah selesai nih waktunya udah 2 jam. Mari kita mulai. Ya. Saya akan mulai dengan sebuah mindset tentang leader. Kalau kita berbicara tentang leader, itu pandangan banyak orang itu berbeda-beda. Kita mau sama-sama belajar bahwa kalau kita membahas tentang leader, itu bukan berbicara tentang bos, tapi kita berbicara tentang leader atau pemimpin. Lalu apa bedanya bos dan pemimpin? Kalau bos itu orang yang menyuruh-nyuruh, belikan, ambilkan, kumpulkan, selesaikan, laporkan. Itu bos. Tetapi buat seorang pemimpin, beda. Mari kita kerjakan. Mari kita laporkan. Mari kita lakukan. Jadi, seorang pemimpin itu ada keterlibatan. Saya ingat beberapa hari yang lalu, saya sedang menginterview salah satu calon kepala toko. Jadi dia dari Jawa Timur. Kita undang ke kantor pusat di Bandung, kantor saya. Dia akan mengepalai beberapa tim. Pertanyaan saya sederhana, kan sekarang bekerja sama dengan berapa orang, tolong sebutkan nama lengkap tim dan rumahnya ada di mana. Di awalnya agak kaget, ini interview macam apa? Kok yang ditanya nama lengkap, lalu rumahnya ada di mana? Dan dia jawab dengan sangat baik. Namanya ini, rumahnya ini, tapi saya nggak terlalu hafal Pak, tapi bayangannya di sinilah. Dan di situ saya bisa menyimpulkan, oke, dia mengenal. Terus pertanyaan saya, kira-kira kenapa saya harus bertanya demikian? Lalu beliau menjawab, buat seorang pemimpin, Pak, saya harus mengenal tim saya. Buat seorang pemimpin, dia harus tahu tim yang dipimpin itu seperti apa. Jadi jangan sampai seorang pemimpin tidak pernah tahu, hanya tahu menyuruh saja, tapi nggak pernah kenal timnya seperti apa. Seorang pemimpin itu belajar berperan, bukan baperan. Dikit-dikit emosional, marah, lalu melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Tetapi lebih banyak kita berfungsi, kita berperan di dalam bidang kita. Seorang pemimpin itu bukan memanfaatkan posisi, namun berfungsi. Nanti sebentar saya akan tunjukkan
beberapa level kepemimpinan yang minggu yang lalu sempat saya singgung sedikit, dan kita akan kupas bagaimana kita bisa memahami fungsi kepemimpinan saya. Atau misalkan saya menjadi seorang pemimpin, level saya ada di mana? Jangan sampai ada seseorang yang merasa, oh level kepemimpinan saya sudah tinggi. Tapi padahal level kepemimpinannya ada di dalam tahap yang paling bawah. Dan kita perlu belajar tentang hal ini. Nah, sebelum mulai, saya mau mengajak kita semua, mohon disimak, dan nanti saya akan bertanya, apa yang kita pelajari dari video berikut ini. Mari kita saksikan. Now stay calm. We are going around the leaf. Oh, well, Emily, I don't think we can do that. Oh, nonsense. This is nothing compared to the twig of 93. That's it. That's it. Good. You're doing great. There you go. Go. Watch my eyes. Don't look away. And here's the line again. Thank you. Thank you, Mr. Soil. Good job, everybody. Oh my, there's quite a gap, Mr. Soil. Didn't we tell the Queen? I think we need to involve the Queen in this. She's got enough on her plate already. Training her daughter. Oh yes, Princess Adam, the poor deep. Baik, kita tadi sudah lihat cuplikan videonya. Saya ingin kita bisa berinteraksi bersama-sama. Ibu Nyoman Etna, apakah ada? Ada, Pak. Baik, Bu, apa yang Ibu dapatkan dari cuplikan video barusan? Ya, jadi kan itu tadi yang semut-semut itu kan kayak tim ya. Nah, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh menghalangi. Nah, si yang timnya itu kayak ngerasa, oh saya nggak bisa, tapi si yang ada salah satu orang tuh dia memberikan kepercayaan bahwa pasti bisa. Ayo, saya akan bantu untuk mengarahkan dan akhirnya bisa gitu berkat apa namanya? Support dari yang salah satu orang tersebut. Jadi dia bilang tatap saya, maksudnya saya memberikan kepercayaan gitu. Seperti itu, Pak. Mantap. Terima kasih Ibu Nyoman Etna. Sekarang saya Sama-sama, bertanya Pak. ada Ibu Gabriela Anindya. Apakah bersama dengan kita? Halo Pak, ya. Oke. Ibu Gabriela, apa yang Ibu dapatkan dari video singkat barusan? Mungkin yang saya dapatkan itu adalah keyakinan sama apresiasi. Kalau keyakinan tuh mungkin kayak kita sebagai pemimpin tuh gak boleh pesimis. Mungkin pasti banyak hal yang menghalangi kita, tapi pasti ada jalan keluarnya. Sama apresiasi juga penting karena dengan kan ada di satu scene yang dia bilang tuh good job. eh, Seorang pemimpin juga tuh harus gitu memberi apresiasi untuk jadi motivasi juga untuk para pengikutnya ke depannya. Itu sih yang saya dapat. Mantap, luar biasa. Terima kasih ya. Satu lagi saya mau tanya kepada Ibu Natalia Tika, apakah ada? Malam Pak, ada Pak? Selamat malam. Ibu Natalia, apa yang Ya, Ibu dapatkan dari video tadi? baik, yang saya dapatkan dari video semut tadi ya, kita bisa belajar mengenai komunikasi di situ. Di situ ada komunikasi yang dimana untuk saling memberikan kabar atau menemukan sesuatu gitu ya di dalam persoalan-persoalan. Dan selain komunikasi juga di situ saya melihatnya mempunyai tujuan bersama. Gitu. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi ada tujuan yang ingin dicapai sama kekompakan ya Pak ya. Memiliki kekompakan yang tinggi gitu dalam berjalan atau tidak berjalan sendiri-sendiri gitu. Terima kasih, Bu Natalia. Jawabannya luar biasa. Karena teman-teman sudah paham, saya pikir kelas kita bisa kita selesaikan sekarang. Bercanda-bercanda. Ya, luar biasa.
Dari video tadi kita bisa melihat beberapa hal dan jawabannya tadi luar biasa. Jelas di dalam kepemimpinan kita, dalam setiap aktivitas, itu sangat biasa dengan yang namanya kendala. Pada awalnya, semut-semut tadi berjalan sesuai urutan, membawa barang-barang, ada jalurnya, mengikuti orang yang ada di depan, sampai pada akhirnya daun itu jatuh dan ada di tengah-tengah dan menghalangi mereka. Sehingga pada waktu daun besar menghalangi mereka, mereka kebingungan, mereka kehilangan jalur, mereka kehilangan arah. Sampai pada akhirnya ada semut yang melihat situasi itu, dia berdiri dan saya tahu caranya, ayo ikuti saya. Dituntun, ikuti saya, sampai pada akhirnya menemukan jalan, jalurnya sudah ketemu lagi, lanjut. Itulah seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin dia sangat-sangat bisa memahami. Dan tadi betul, ada faktor komunikasi di dalamnya yang perlu untuk kita bisa pelajari bersama-sama. Sehingga mari kita sama-sama juga belajar beberapa level kepemimpinan. Level kita dalam memimpin, kita sudah ada di level yang mana? Saya mengutip dari John C. Maxwell tentang 5 level leadership. Level 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan kita akan coba lihat. Level yang nomor 1, yang adalah level yang paling bawah, dan kalau kita lihat bentuknya, berarti level yang paling bawah ini, banyak orang yang bisa. Jadi lebih banyak orang. Kalau kita lihat piramid seperti ini kan menggambarkan yang paling bawah itu, oh banyak orang bisa melakukannya. Maxwell mengatakan, level pemimpin yang paling bawah itu karena posisi. Jadi dia menjadi seorang pemimpin karena dia jadi ketua kelas, ketua organisasi, ketua panitia, menjadi seorang ketua RW, lurah, camat, jabatan-jabatan itu posisi paling bawah. Dan orang-orang mengikuti kita karena mereka harus mengikuti. Karena ada struktur organisasinya. Jadi kalau misalkan, saya sudah menjadi pemimpin hebat, karena saya punya posisi ini, tidak salah juga. Tetapi menurut Maxwell ini, itu adalah posisi kepemimpinan yang bawah. Sehingga kita malam hari ini mau belajar bersama-sama, waktu kita menjadi seorang pemimpin, itu bukan karena sekedar posisi saja, mari kita naik step kita kepada level kepemimpinan yang kedua, yaitu karena relasi. Kita menjadi pemimpin karena menjalin relasi. Kita bisa berkomunikasi. Tim kita akan sangat merasa nyaman. Contoh misalkan, kita adalah seorang pemimpin di divisi produksi di sebuah pabrik misalkan. Saya percaya pembicaraannya bukan hanya sekedar masalah mesin, bukan masalah bahan baku atau hasilnya seperti apa, tetapi akan ada saat-saatnya akan membahas hal-hal yang lain. Maybe tentang keluarganya, tentang hobinya, tentang keadaan politik sekarang. Pak, saya sedang kebingungan, Pak. Kenapa? Ini jalan ke kantor itu macet, Pak. Saya berangkat jam berapa dari rumah? Dan seorang pemimpin nggak bilang begini, stop. Saya kepala divisi produksi, hanya boleh ngomongin pabrik. Enggak. Stop. Jangan ngomongin hal-hal yang lain. Justru pada waktu kita menjadi seorang pemimpin, dan ada relasi di dalamnya, mereka mengikuti kita karena mereka ingin mengikuti kita. Itu level kepemimpinan yang kedua. Dan mari kita beranjak kepada level kepemimpinan yang ketiga adalah produksi, result, tentang hasil. Jadi orang-orang mengikuti kita karena apa yang kita lakukan dengan organisasi, dengan tempat kita bekerja, dengan tempat kita mengabdi. Oh, saya sudah menemukan pola yang paling sederhana bagaimana melayani konsumen dengan baik. Oh, saya membuat sebuah formula bagaimana menyusun sebuah laporan kegiatan dengan lebih ringkas. Oh, saya menemukan caranya bagaimana kita bisa melayani konsumen dengan lebih ramah. Buat seorang gembala sidang, saya menemukan caranya supaya jemaat saya bisa beribadah dengan tenang, tapi mereka juga merasakan dampak dari program-program kita.
Jadi dari ide-ide yang kita berikan itu, kita bisa menghasilkan sesuatu buat organisasi kita. Seandainya kita seorang tutor, kita guru, atau kita seorang dosen, kita sudah melakukannya buat kampus kita, buat lembaga kita. Ini loh, saya membuat sebuah modul hasil penelitian saya. Saya melakukan survei, dan inilah hasilnya. Atau kita menemukan sebuah metode pembelajaran yang menyenangkan. Metode pembelajaran anti ngantuk, misalkan. Metode pembelajaran yang lebih aplikatif. Jadi kita bisa melihat level kepemimpinan sampai tahap ketiga, saya pikir kita sudah luar biasa. Apalagi kalau kita next step lagi, level kepemimpinan yang keempat adalah berbicara tentang reproduksi atau pengembangan orang. Jadi orang mengikuti kita karena apa yang kita lakukan terhadap mereka. Kita menolong mereka, kita mendampingi mereka, kita memberikan saran-saran, kita terlibat di dalam kemajuan mereka. Pada waktu tim kita punya masalah, kita mendengarkan dan kita lakukan sesuatu. Tidak harus mahal. Tapi kita sudah menunjukkan. Dan kita bersyukur kalau kita bisa posisinya sampai seperti itu. Kita sama-sama belajar yuk. Saya juga sama-sama sedang belajar. Jadi meskipun saya nggak punya posisi, Pak. Apalagi punya posisi lebih bagus. Nanti kita belajar tentang posisi setelah ini. Tapi kita mulai tujuan utama kita bukan mengejar posisi itu. Tapi kalau kita ada di posisi itu, dan kita punya kualitas kepemimpinan yang luar biasa, itu tidak banyak orang yang sampai level yang kelima. Level yang kelima itu tahap pinnacle atau respect. Orang mengikuti kita karena kualitas hidup yang kita tampilkan. Tahap pinnacle ini kadang-kadang berbicara tentang orang yang mungkin sudah pensiun, atau maaf kata sudah meninggal dunia, atau sudah tidak ada di organisasi. Tapi beliau suka diomongin. Ada obrolan di satu kantor, di salah satu divisi, lalu ngobrol dengan karyawan yang baru. Kamu tahu nggak? 5 tahun yang lalu, ada seorang ibu yang duduk di posisi itu, seorang supervisor, yang baiknya bukan, peduli bukan, rapi kerjanya, nggak biasa. Tahukah bahwa tahun lalu pernah ada seseorang yang luar biasa. Kamu namanya Ibu Francisca Lidi. Baik. Rasanya kalau nggak ada ibu ini ada yang kurang. Tahukah, saya bersyukur sekali ketemu dengan Pak Pendeta Yudi. Baru ngomong sekalimat, 2 kalimat aja nggak terucap. Gitu. Enak banget. Wah, senang banget kalau kita bisa kenal sama orang yang namanya Ibu Veneta Metasurya. Wah, kalau dengar nama ini, itu berbicara tentang kreativitas. Selalu ada ide-ide yang misalnya, aduh, kenapa ya aku tuh baru kenal sama Bu Lo, jujur baik banget. Ada itu gitu loh. Yang orang itu seperti kalau ngobrol dengan beliau selalu ada insight-insight yang baru. Mari kita sama-sama belajar, nggak langsung di pinnacle, tetapi kita mulai. Malam hari ini kita mau membahas tentang hal ini. Ini menarik sekali. Ini bukan sekedar mata kuliah, bukan sekedar program, tetapi pada waktu kita mendalami di dalamnya, kebayang ada berapa banyak orang yang diberkati dengan apa. Kita akan membahas bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin yang baru. Supaya kita bisa menjalani tugas kita sebagai seorang pemimpin yang baru. Yang dalam hal ini memang nanti lebih diarahkan kita punya posisi yang memang baru. It's okay, nggak apa-apa. Setelah kita terpilih sebagai pemimpin, inilah saatnya untuk memimpin. Kadang-kadang waktu dia dipilih, gimana caranya? Saya nggak bisa, jangan tunjuk saya. Yuk, kita akan belajar. Berikut ini adalah beberapa hal mendasar yang perlu dilakukan
saat menjadi seorang pemimpin. Beberapa hal yang akan saya sampaikan ini mungkin nggak keseluruhannya kita bisa langsung kuasain atau kita bisa praktekkan. Tapi mari kita belajar bersama-sama dan segera kita akan praktekkan ya. Yang pertama adalah bersikap rendah hati. Saya diberkati sekali dan beberapa kali membagikan salah satu materi yang menarik tentang leadership, yaitu servant leader, yaitu pola kepemimpinan yang memang rendah hati pada dasarnya. Mau melayani, bukan ngerasa lebih jago dari yang lain, bukan ngerasa pengalamannya paling banyak, bukan suaranya paling kencang, tapi orang pertama yang mau melakukan sesuatu. Orang pertama yang mau membereskan sesuatu. Dan saya pikir ini sebuah hal yang luar biasa. Kalau kita bisa belajar menjadi seorang pemimpin yang rendah hati. Yang kedua adalah jangan bertindak seolah-olah bahwa kita itu tahu segalanya. Kita perlu mendengar, minta saran, dan perhatikan. Pada dasarnya orang tidak suka untuk diajari. Jadi pada dasarnya juga orang tidak suka waktu kita jadi pemimpin, kita bertindak seolah-olah kita tahu segalanya. Sadari bahwa sebagai seorang pemimpin kita bisa saja berbuat salah. Kita bisa aja salah perhitungan. Makanya kita tidak ngerasa kita tahu segalanya. Yang ketiga, kita perlu membangun hubungan dan memperlakukan orang lain dengan hormat. Ya, kita percaya bahwa setiap orang itu punya kapasitas masing-masing. Kalaupun kita ada dalam sebuah perusahaan atau organisasi, punya posisi yang berbeda-beda, itu tidak lantas membuat kita tidak respect sama seseorang. Kita perlu memberikan hormat. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya diundang menyampaikan semacam seminar atau pembekalan di salah satu tempat di Jakarta. Tempatnya cukup besar, di sana audiensnya ada berapa ratus orang. Dan yang menarik, waktu itu ketua panitia karena ada urusan yang mendesak sekali, menghubungi saya sebagai seorang pembicara. Bapak mohon izin, nanti Bapak akan di hospitality oleh seorang Bapak yang lain yang akan melayani Bapak ya. Gitu. Saya sudah nitip sama beliau, siap. Dan saya ingat sekali pada waktu itu saya nginep di sebuah hotel di Jakarta lalu dijemput ke lokasi. Dan betul ada seorang Bapak yang saya pikir usianya 60 tahun lebih ya, mungkin sekarang udah 70 tahun. Itu ngobrol dengan saya, Bapak, perkenalkan, saya yang bertugas untuk mendampingi Bapak. Nanti Bapak duduknya di sini, Pak. Ini silakan ada beberapa snack, makanan, minuman, Bapak bisa makan. Lalu, ya mohon izin saya sampaikan, tim ini terdiri dari, dia sampaikan tentang audiens siapa, dan sebagainya. Dan beliau bilang, saya ini orang yang banyak kesalahan, Pak, di masa lalu saya. Kalau bahasa beliau, saya ini banyak berdosa di masa lalu. Jadi saya banyak salah dan saya sekarang belajar dan petunjuk Bapak dan melayani saya dengan sangat baik. Sehingga saya terbantu dengan apa yang Bapak ini lakukan. 2 sesi selesai. Dan singkat cerita saya ngobrol lagi dengan panitia, ketua panitia sudah selesai. Pak Andreas, bagaimana Bapak yang tadi hospitality mantap? Keren banget, Pak. Aduh, beliau terlatih untuk melayani orang lain ya. Oh, ya, syukurlah Pak. Bapak nggak tahu ya Pak, beliau siapa ya Pak? Enggak. Beliau ini Pak, pemilik kecap Bango, salah satu konglomerat Indonesia. Saya melotot kaget saya selama itu. Saya pikir ini luar biasa. Lu bisa se-humble itu. Kenapa dia nggak cerita dari awal? Seandainya dia cerita dari awal kan saya bisa kasih proposal kan? Saya bisa ngelamar jadi timnya enggak. Dan kita perlu belajar untuk kita memberikan respect dan hormat kepada semua. Karena ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, berbicara tentang relasi atau hubungan itu sangat penting Bapak Ibu.
Karena pengalaman hidup terbesar kita itu akan selalu melibatkan orang. One is too small number to achieve greatness. Satu itu angka yang terlalu kecil untuk mencapai sebuah kebesaran. Saya pengen kita bisa sharing sederhana aja, tapi saya berharap kita bisa sharing. Saya mau mengajak kita mengingat-ingat peran seseorang dalam hidup kita. Mungkin bisa jadi beliau seorang guru dari TK, SD, sampai SMA, atau orang yang menolong kita, yang pernah membantu kita. Dan saya pengen kita menceritakan maksimal 2 menit aja, atau 1 menit boleh. Pernah nggak sih bahwa ada keterlibatan orang lain di dalam hidup saya sehingga saya bisa tertolong atau saya bisa meningkatkan kualitas saya. Saya mau ajak ngobrol Ibu Gaby Ophelia, apakah ada? Ada, Pak. Nih, Ibu Gaby. Halo, Pak. Ibu Gaby, tolong ceritakan dong. Iya, Pak. Saya tuh paling senang kalau mendengar kisah-kisah orang yang berjasa dan dikenang itu luar biasa. Pasti orang juga pada dengarnya senang sekali. Bu Gaby, ceritakan dong satu orang tokoh yang buat Ibu tuh berperan sekali. Dan kita pengen mendapatkan berkat bersama-sama dari tokoh yang akan Bu Gaby ceritakan. Silahkan. Kalau keluarga boleh, Pak? Boleh, boleh. Keluarga boleh. Bebas, bebas. Kita mau sama-sama belajar. Oh, baik. Baik. Saya izin sambil off cam ya, Pak. Kayaknya sinyalnya kurang baik di sini. Baik, Oke, silakan. Pak. Mungkin menurut saya yang paling berjasa di hidup saya itu papa saya sih, Pak. Orang yang paling berjasa dan juga orang yang menjadikan saya seperti diri saya yang sekarang ini. Nah, mengapa itu adalah papa saya? Karena dari saya kecil, saya itu walaupun anak perempuan dan umumnya anak perempuan itu kan dimanja ya sama apalagi dengan sosok ayah, dimanja sekali. Dan selalu biasanya dipenuhi keinginannya dengan sosok ayah. Nah, kalau papa saya ini di kecil itu papa saya udah mengajarkan saya arti kerja keras dan arti disiplin. Nah, dari kecil tuh jadi saya seperti mungkin tidak memiliki kedekatan ya, karena saking kerasnya beliau mendidik saya. Tapi lambat laun semakin saya mengenal dunia, terutama dunia sekolah, dunia bekerja, saya mengerti kenapa papa saya mempersiapkan saya sedini mungkin, bahkan dari masa kecil. Dan bahkan justru semakin saya besar, beliau itu semakin lembek sama saya. Benar-benar semakin soft, semakin baik, semakin tutur katanya juga sudah tidak sekeras dulu. Lalu saya tanya, kenapa ya kok papi lebih baik sekarang dibandingin dulu? Kenapa kalau dulu anak kecil biasanya dimanjain, kok aku justru baru dimanjanya sekarang? Terus papi bilang, "Eh, ya, papi nggak mau didik kamu jadi sosok yang lembek, karena papi tahu dunia akan sangat keras. Sekarang papi lihat kamu udah bisa menjadi pribadi yang kuat, papi udah waktunya papi menjadi sosok yang lembek buat kamu di antara kerasnya dunia." Itu papi saya bilang. Dan setiap kali saya mau melakukan sesuatu, saya itu selalu minta saran dari papi saya. Dan papi saya itu selalu ngingetin saya, jangan pernah merendahkan diri kamu, jangan pernah mengecilkan diri kamu. Saya juga bisa sampai jadi buka atau bisa buka usaha, itu semua karena usaha dari papa saya. Papa saya bilang, setiap orang punya jalan hidup yang berbeda. Mungkin ada orang yang jalan bekerjanya sebagai pekerja, ada yang jalan bekerja sebagai dokter. Tapi kalau Gaby itu udah saatnya, udah waktunya membantu banyak orang, menjadi berkat untuk banyak orang. Kalau Gaby bekerja dan menjadi profesi lain, mungkin Gaby hanya bisa bantu diri sendiri. Sedangkan Gaby punya adik, punya keluarga yang harus dibantu juga. Jadi salah satu caranya ya Gaby harus usaha. Dengan begitu bisa membantu lebih banyak orang, mungkin adik-adik bisa bantu ikut kerja juga, terus bisa ketemu dengan orang-orang di profesi lain yang bisa saling kerjasama dan membantu satu sama lain. Jadi itu yang nggak akan pernah saya lupain sih, Pak. Begitu kebaikan papa saya, gimana selalu membesarkan saya di antara dunia ya, yang selalu mengecilkan kita. Gitu. Luar biasa. Gitu, Pak. Gimana Gap waktu cerita barusan perasaannya? Terharu ya, Pak, kalau harus diomongin.
Ya terharu keluar air mata tapi Terharu happy. banget. Kenapa? Sedang Happy, menceritakan seseorang yang happy. sangat berpengaruh, orang yang sangat Sangat hebat. excited. Yes, saya Ya, diberkati sekali. Saya sedang belajar benar, menjadi. benar-benar Ya, happy karena bisa berbagi gitu ya, Pak. ya, ya, ya. Wih, keluar air mata itu ya, tapi Saya berbagi. selalu senang kalau misalnya bisa menceritakan apa saya ke orang lain. Saya senang banget. Salam hormat ya buat papi ya, luar biasa. Baik, kita Ya. Terima kasih banyak, Pak. seorang ayah atau papinya Gaby Ophelia yang awalnya seakan-akan kok keras sih gitu. Tapi pada akhirnya bisa memahami, oh ngerti sekarang pola pikir papi. Dan akhirnya ada sebuah kalimat yang menarik, bisa ada sampai sekarang itu karena peran serta papi. Yang memberikan petunjuk, yang memberikan arahan, yang memberikan kesempatan, dan berani untuk tidak populer, tidak lembek di rumah karena dunia akan keras sekali. Dan saya berharap ini Gaby mewariskan kepada generasi berikutnya ya, seterusnya ya, apa yang Papa sudah pernah lakukan. Thank you. Saya sangat diberkati dengan kisah barusan. Baik, saya berikan kesempatan kepada saya mau cari Bapak sekarang. Pak Denis Leonardo, apakah ada? Pak Denis, apakah ada di tempat? Ada, Pak. Baik. Pak Denis, boleh Pak, ceritakan singkat saja, Pak, ada peranan satu orang di dalam hidup Bapak yang memang sangat-sangat berdampak, Pak? mungkin yang berdampak mama saya mungkin ya, Pak. Mama ya, Pak ya. Mm-mm. Boleh, Pak, silakan. Iya, mungkin dari mama saya selalu ngusahain bisa saya sekolah dulu, terus supaya bisa saya jajan juga mungkin dulu. Hmm, begitu sih, Pak, paling. Jadi sederhana, tapi saya nggak bisa Hmm, jajan kalau Mama nggak melakukan sesuatu ya, Pak Denis ya. betul, Pak. Dan ya, luar biasa. Mm-mm. Ya, tadi menceritakan Papa, sekarang Mama. Pak William Alexander, terima kasih ya Pak Denis ya. Pak Sama-sama, William Bapak. Alexander, apakah ada di tempat? Pak William? Nah, Ada Pak Pak, William. ada. Nah, Gitu kan? Pak William sharing Iya, dong Pak, satu orang tokoh yang berperan dalam hidup Bapak. iya. Kalau saya eh, eh, pendeta ya Pak, Pak Pendeta Hariman. Beliau sekarang di Maranatha. Beliau itu dulu pendeta jemaat saya. Jadi ketika saya kuliah teologi, menjelang akhir skripsi itu, ayah saya meninggal. Dan saya memang sempat down dan nggak mau melanjutkan eh, tugas akhir itu. Karena saya pikir saya mau jadi pendeta tapi kok Tuhan kasih cobaan seperti ini. Hmm. Tapi Pak Pendeta Hariman justru memberikan pengertian dan juga dorongan semangat. Bahkan ya beliau yang membantu saya juga untuk bisa menyelesaikan skripsi saya akhirnya. Dan bahkan ia menjadi mentor saya lah untuk sampai hari ini menjadi pendeta. Jadi ya saya belajar banyak dari dia dan ya mungkin kalau dia nggak hadir waktu down saya itu ya saya nggak akan menyelesaikan skripsi saya gitu. Itu Pak. Mungkin. Biasa. Terima kasih Pak Pendeta William. Masih kontak-kontak dengan beliau Pak sekarang? Masih Pak, masih. Ya, nanti kalau beliau lihat tayangan kita ini, beliau akan semakin semangat. Dan beliau akan mengatakan, gantian Pak William selanjutnya membantu banyak orang, mendampingi mereka. Wah, itu dan itu terus mengalir, terus mengalir. Dan bayangkan Bapak Ibu, kita berdampak buat banyak orang. Ini kalau saya berikan kesempatan satu-satu bisa sampai jam 11 malam kita. Dan tanpa terasa kita bisa merasakan bahwa kita ada di posisi sekarang itu karena peranan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi pengalaman hidup terbesar itu selalu melibatkan orang lain. Jadi seorang pemimpin tidak boleh arogan, tidak boleh sombong. Ada peranan mereka. Berikutnya adalah sebagai seorang pemimpin, kita perlu mengambil tanggung jawab atas kegagalan dan kesalahan. Kita juga bisa memberi penghargaan atas pencapaian seseorang.
Jadi jangan sampai kita hanya bisa jawab tapi nggak bisa nanggung, nggak mau nanggung. Ini harus lengkap, kita harus tanggung jawab atas kegagalan dan kesalahan. Atau bisa jadi kita punya tim kerja dan mereka melakukan kesalahan. Saya belajar tentang dua kata di dalam kepemimpinan, khususnya dalam melakukan pengkaderan. Jadi pengkaderan dengan tim itu perlu sekali untuk menduplikasikan kemampuan kita, dan saya belajar dua kata itu adalah ruang gagal. Jadi ruang gagal itu adalah sebuah ruang atau semacam kesempatan tanda kutip untuk tim kita yang melakukan kesalahan. Jadi mereka, kita izinkan tanda kutip untuk mereka gagal demi mereka berani mencoba yang pertama kali, yang kedua kali, yang ketiga kali, dan seterusnya. Sampai pada akhirnya mereka mampu melakukan. Karena tidak mungkin kita bisa langsung mengerjakan sesuatu yang baru pertama kali. Gambaran sederhananya adalah seorang ayah yang mengajari anaknya untuk pertama kali memakai sepatu bertali. Seorang ayah itu nggak bisa bilang sama anaknya, ini sepatu bertali, silahkan, taliin. Yakin nggak bisa. Yang ayah itu lakukan adalah di depan anaknya, dia ambil sepatunya dengan talinya, ini nak caranya, dikasih contoh. Ini caranya. Bahkan mungkin dikasih contohnya berkali-kali. Habis itu, silakan gantian kamu ya nak ya, tolong talikan. Dan pada waktu anak pertama kali menalikan, biasanya juga salah. Dan seorang ayah nggak bilang, ini kamu salah, kamu nggak cocok punya sepatu tali. Tidak. Perlu ada ruang gagal. Oh, ini nariknya terlalu keras. Oh, ini harusnya udah ketarik sebelah sini, nak, ke sebelah kiri. Nah, ayo coba lagi. Iya, iya. Gini ya, Pak. Jadi dia menalikan di depan ayahnya. Sampai pada akhirnya dia sudah terbiasa. Tanpa kita hadir, dia bisa menalikan. Kita perlu. Untuk kita juga bisa memberikan penghargaan atas pencapaian tim kita. Jangan sampai waktu kesalahan, kita menyalahkan orang-orang. Pada waktu dapat penghargaan, kita pikir, wah, Andreas Agus. Ya kita sama-sama belajar ya, karena seringkali ada banyak sekali konsep-konsep kepemimpinan yang selalu mengarahkan, oh dia orang yang paling besar, suaranya paling keras, tempatnya paling atas, bisa nyuruh ini, nyuruh itu. Kan. Yang kelima, jelas sebagai seorang pemimpin kita perlu bekerja keras. Bukan duduk nyaman di ruangan ber-AC. Tadi sebelum saya pulang ke rumah, saya membawa tim saya untuk jalan kaki dari salah satu kantor cabang kami ke cabang berikutnya, bukan cabang ya, ke gudang yang memang jaraknya hanya berapa ratus meter. Yuk kita jalan ke sana, kita belajar dari orang gudang. Yuk. Saya ajak tim saya masuk, gitu. Ngobrol dengan kepala gudang. Siapa ya? Ini bocor apa? Ini ada. Dan akhirnya waktu kita pulang, kita evaluasi apa yang bisa kita pelajari. Wah, kita PMT ruangannya. Pasti mereka butuh perhatian. Pak, nanti begini. Sampai pada akhirnya kita kerja keras. Sama-sama membangun sebuah tim. Pemimpin juga perlu memiliki integritas. Harus melakukan apa yang kita katakan dan mengatakan apa yang kita lakukan. Sederhananya adalah integritas itu, kita itu seperti apa sih kalau lagi sendirian? Tidak ada CCTV. Nah, itulah integritas. Bahasa sederhananya. Saya mengutip dari kompas.com dan menemukan hal yang menarik. Berdasarkan studi perilaku jujur yang terbit di Science Magazine 20 Juni 2019, Indonesia berada di urutan 33 dari 40 negara. Saya pikir ini bukan berita yang baik ya. Kita ranking 33 dari 40 negara. Studi berjudul Kejujuran Masyarakat di Seluruh Dunia. Ini dilakukan di 355 kota yang mencakup 40 negara di seluruh dunia. Jadi ternyata lewat penelitian ini,
bisa dikatakan ada banyak sekali ketidakjujuran yang terjadi. Universitas Michigan bekerja sama dengan Zurich dan Universitas Utah melakukan studi ini karena mereka menganggap kejujuran merupakan mata tombak dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Tanpa kejujuran akan banyak janji dilanggar, kontrak tidak dijalankan, pajaknya tidak dibayar, pemerintah menjadi korup. Jadi ini sebagai sebuah gambaran bahwa kekuatan sebuah integritas buat seorang pemimpin itu adalah harga yang sangat-sangat mahal. Dan memang ini salah satu hal yang tidak mudah. Tidak mudah. Ngomongnya gampang, tapi sangat-sangat tidak mudah. Menarik sekali beberapa tahun yang lalu, itu ada banyak sekolah dan beberapa lembaga itu mengadakan sebuah semacam studi sosial, yaitu warung kejujuran. Saya pernah menjadi kepala sekolah di salah satu homeschooling di Bandung. Dan waktu itu saya juga mempraktekkan ini. Jadi ada warung kejujuran itu, saya membeli beberapa perlengkapan di situ, dan ada harga-harganya, dan silakan siswa membeli dan tidak kita awasi. Di situ ada kotak uangnya, ya bayar di situ. Kalau kembalian ya kembaliannya ambil di situ. Nggak kita awasi dan tidak kita marahi. Kalau mereka mau ngambil ya ngambil aja. Dan memang beberapa bulan kita amati ya rugi. Dan memang ini adalah proyek rugi, bukan karena untuk cari untung, tetapi kita ingin lihat tentang sampai di mana sih tingkat kejujuran. Jadi kalau bahasa orang-orang yang ada di jalanan itu bahasa Sunda ini, darmaji, dahar 5, ngaku hiji. Makannya 5, ngakunya 1. Ya, saya mau pengakuan dosa sedikit ya. Masa remaja saya itu ada satu daerah namanya Rancaikek. Di Rancaikek itu ada salah satu moda transportasi yang terkenal yaitu kereta api. Kebetulan stasiunnya ada di perumahan tempat saya tinggal. Jadi saya kalau beraktivitas dari Rancaikek ke Bandung itu nyebutnya mau ke Bandung. Jadi kesannya Bandung itu kota dan ini memang kampung sekali. Mau kemana? Mau ke Bandung, dan biasa menggunakan kereta. Dan sering waktu itu harganya masih 1.000-2.000 tuh saya sering nggak bayar. Bahkan nggak cuma itu. Saya itu naik kereta itu ke atas kereta apinya. Kebayang ya bandelnya saya kayak apa. Jadi keretanya jalan itu saya di atas kereta api. Kereta api nggak seperti sekarang ya. Begitu rapi, ke peraturan tuh dulu itu tumpukan. Gitu. Ini kalau di tengah juga desek-desekan. Ya. Cair rasa air. Nah, itu bisa berbelasan kali bolak-balik ke pedagang-pedagang. Berbagai parfum ada di situ, ayam, kambing semuanya ada. Dan saya mengakui saya hampir setiap hari melakukan kebohongan. Saya nggak mau bayar dan saya ke atas kereta api dan sebagainya. Jadi kalau saya masih ada sekarang itu karena Tuhan baik aja. Ya, jadi ya bukan sesuatu yang mudah memang berbicara tentang kejujuran. Integritas adalah melakukan sesuatu yang benar pada waktu tidak seorang pun yang melihat. Jadi kalau tidak ada yang melihat kita mampu melakukan sesuatu yang benar. Sederhana, definisi yang sederhana, tapi saya pikir ini sangat-sangat mendalam. Integritas itu akan membuat kita dipercaya. Saat dipercaya, maka kita akan mampu melakukan berbagai hal. Apalagi seorang pemimpin yang di atasnya pemimpin, ada pemimpin lagi, ada pemimpin lagi. Begitu kita dipercaya, wah, kita bisa melakukan banyak hal. Hanya masalahnya adalah bagaimana kita bisa dipercaya itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Sama seperti sebelum ada bangunan yang megah dan tinggi, membangun fondasinya lama. Sampai dalam, sampai puluhan meter ke dalam tanah. Dan waktu bangunannya berdiri megah, fondasinya nggak pernah diomongin. Fondasinya nggak kelihatan lagi. Tetapi itulah yang menjadi dasar. Jadi kenapa saya tekankan di integritas itu cukup mendalam, karena ya memang sekarang sulit sekali menemukan seorang pemimpin yang berintegritas. Sulit.
Apakah kita berani menjadi orang yang berintegritas sendirian, sedangkan yang lainnya berbeda? Atau hal yang berbahaya adalah orang merasa bahwa, oh, suara dominasi banyak orang itu dianggap menjadi sebuah kebenaran. Kan seharusnya tidak seperti itu. Suara kebanyakan orang belum tentu sebuah kebenaran. Sehingga kadang-kadang ya karena saya sendiri atau dua orang, aduh saya kayaknya nggak kuat. Dan itulah sebabnya kita punya keteguhan. Dan akan sangat baik kalau kita ada di dalam sebuah lingkungan yang memang sama-sama kita berintegritas. Tapi kan kadang-kadang kita tidak boleh memilih. Kita bisa ada di dalam sebuah kondisi yang, aduh kok berat ya, beda dengan prinsip hidup saya. Aduh, ini sulit sekali kalau saya harus mempertahankan jujur, mah kayaknya saya nggak kuat. Tapi kita sama-sama belajar. Yang ketujuh adalah seorang pemimpin yang menyelesaikan tugas kita sampai garis finish. Dan ini penting sekali kita menyelesaikan sampai selesai tugas kita. Dan kita akan lihat tayangan video ini. Kami favoritkan begitu yang 400 meter di Jadil Barcelona. Kemudian 250 meter sebelum finish mengalami cedera atau kendala. My soul when trouble Hamstring salah satu cedera yang sangat menyakitkan. Sakit sekali. Biasanya selain pelari, sepak bola itu. Sedikit untuk melanjutkan. Jadi pada seorang besar masuk ke arena. Bukan security tapi dia memisahkan itu. Harus melakukan ini, Bapak. when I'm on your shoulder, raise me up to more than I can. Sampai ke finish, standing ovation untuk penonton, memberikan penghargaan seorang pemuda ini dari kreatif. Tidak finish di tempat pertama, tapi dia menyelesaikan pertandingan.
Bapak Ibu perlu sekali untuk kita bisa memahami bahwa mungkin track yang sedang kita jalani itu tidak mudah. Atau ada juga seorang pemimpin yang pada awalnya berpikir, wah saya akan meraih prestasi, tapi baru dimulai 2 bulan, dia mengalami kendala. Tapi pemimpin perlu betul-betul mengumpulkan energinya bahwa dia tidak harus menjadi tempat yang pertama berprestasi dan sebagainya, tetapi harus menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Mohon izin ya, saya akan menyampaikan banyak hal dari kisah-kisah yang menarik buat saya untuk kita belajar tentang kepemimpinan. Suatu kali saya diundang dalam sebuah pelantikan pergantian jabatan sebuah organisasi. Saya diminta untuk menyampaikan materi motivasi di sana. Di sana ada serah terima jabatan. Lalu suara saya tidak jelas. Baik, apakah sudah kedengaran? Apakah suara saya sudah kedengaran? Terdengar Pak Andreas, cuman agak jauh. Oh gitu. Ya. Baik. Ya, saya mungkin agak keras ya. Ya. Dan waktu itu saya tanya kepada orang yang menjabat yang akhirnya digantikan posisinya. Dan saya tanya kepada dia, Pak, kapan Pak masa-masa Bapak paling bahagia Pak? Lalu dia bilang, sekarang Pak saya paling bahagia karena saya diganti akhirnya. Jadi dari jawabannya ternyata terletak sebuah curcol, curhat colongan gitu bahwa sepanjang masa kepemimpinannya dia ingin sekali keluar, pengen resign. Jadi pada waktu dia diganti dia happy banget. Bapak Ibu perlu sekali untuk kita bisa memahami bahwa kadang-kadang seseorang itu diangkat di posisi tertentu, katakanlah menjadi seorang pemimpin, memang bukan karena belum tentu dia menjadi orang yang paling hebat sebenarnya. Karena memang tidak punya pilihan lain bisa, atau karena memang kita punya hal-hal yang baik, tidak harus prestasi, tetapi penting sekali untuk kita menyelesaikan tugas kita sampai selesai. Tadi pada waktu Pak William Alexander sharing gitu dan menyampaikan kehadiran seorang pendeta yang mendampinginya. Wah, kenapa pada waktu saya memulai sebuah panggilan saya, dengan panggilan yang menurut saya ini akan sangat baik, saya ada bencana katakanlah seperti itu. Tapi ada kehadiran seseorang yang akhirnya menguatkan, selesaikan. Dan betul, pada waktu sesudah menyelesaikan, akhirnya bisa membantu orang-orang lain. Sama seperti kita sedang menjalani masa perkuliahan sekarang. Di tengah kesibukan kita, beberapa dari Bapak Ibu, teman-teman semua adalah praktisi ya, punya pekerjaan. Bukan tidak ada kegiatan, atau bisa jadi kita sedang kuliah sekarang, Bapak Ibu sedang mengerjakan sesuatu. Bisa saja. Tetapi inilah seninya untuk kita bisa menyelesaikan. Inilah seninya untuk kita bisa menyelesaikan. Dan kita akan menjadi pemimpin yang berdampak untuk kita bisa selesaikan itu. Baik, sampai di situ silakan teman-teman kalau ingin berpendapat atau ada yang ingin menyampaikan sesuatu boleh. Sebelum saya akan lanjutkan ke sebuah topik yang menarik yaitu transisi dari follower atau rekan sebaya untuk menjadi seorang pemimpin. Apakah ada? Silakan. Saya izin sharing boleh ya Pak? Boleh, Ibu Natasha Rusmin, silakan dengan senang hati. Iya, tadi kalau ngomongin soal ruang gagal ya, Ya. saya mau menanggapi sedikit. Jadi saya memang pernah dengar sharing juga dari mentor saya gitu. Aduh, bentar masih ngos-ngosan sambil jalan. Oh iya. Jadi perihal ruang gagal itu, kita sebagai leaders pun perlu melihat lagi seberapa besar resiko ya gitu. Jadi kalau dari mentor saya itu membagi menjadi 3 area, Pak. Jadi apakah kalau area-area itu dibilang bola, kita bisa bagi jadi 3. Ada bola karet kayak bola buat main bekals, ada bola plastik, sama bola kaca gitu loh. Kalau bola yang karet itu kan, bola karet itu ketika kita lempar, dia itu kan akan balik mumbul ke atas gitu. Itu kan dalam artian ketika suatu masalah kita lempar ke tim
untuk mereka mencoba ketika mereka melakukan kesalahan, sebenarnya kesalahan itu tidak terlalu fatal sehingga sebenarnya bisa membalik lagi gitu dan keadaan bola itu kan utuh ya, nggak penyok nggak apa gitu. So itu bisa kita kasih seluruhnya ke tim sambil kita pantau gitu. Tapi ada juga bola plastik. Bola plastik ketika kita lempar, dia biasanya nggak akan ngumbul, bisa jadi dia penyok, bisa jadi nggak penyok gitu. Ini kan dalam risknya gitu, itu tuh kategori sedang gitu. Mungkin kita bisa lebih pegang dia, bisa lebih mantau dia lagi gitu loh dalam kita memberikan suatu tanggung jawab. Tapi ada lagi bola kaca gitu, dimana ketika kita kasih tanggung jawab itu ke tim kita, kalau misalnya itu sampai gagal, pecah, hancur, udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. So hal-hal yang seperti itu tuh kita nggak bisa kasih sepenuhnya gitu. Walau even saya sepakat sih untuk empowerment gitu, kita kasih peluang untuk mereka bisa berkembang, eksekusi suatu project gitu untuk menjalankan supaya belajar learning by doing itu memang yang paling efektif gitu. Cuman ketika ini seperti bola kaca, harusnya kita sebagai leader juga bisa menilai dan tidak menjerumuskan dia untuk memberikan dia ruang gagal gitu loh. Karena kalau bola kaca ini pecah, hancur sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Gitu sih sharing tambahan dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, Bu Natasha, mantap sekali. Saya setuju dengan yang disampaikan. Dan ini nanti akan ada hubungannya dengan delegasi yang sebentar lagi saya juga akan sharingkan. Jadi jelas, memang kita sebagai seorang pemimpin, kita nanti bisa memahami hal-hal apa saja yang bisa didelegasikan untuk dikerjakan tim kita. Ada hal-hal tertentu yang tidak boleh sembarangan lakukan. Dan tadi merupakan sebuah ilustrasi yang saya kira sangat tepat sekali. Jangan sampai kita memberikan bola kaca yang kalau sudah pecah tidak bisa lagi. Makasih ya Bu Natasha sharingnya, dan ini tepat sekali dan menarik sekali melengkapi pembelajaran kita malam ini. Thank you. Sama-sama, Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Wah ini saya seru nih kalau ada diskusi seperti ini saya senang ini. Silahkan Bapak Ibu, kan ini penuh kekayaan pengalaman juga ini. Ayo kita bisa sharing bersama-sama, kita bisa belajar bersama-sama. Ada lagi silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, kita boleh. Boleh Bapak izin bertanya? Boleh Ibu Natalia. Ya, tadi kan sempat disampaikan mengenai integritas ya, yang bahwa terkadang juga itu terjadi suara terbanyak itu yang menjadi dominan gitu. Padahal suara atau keputusan-keputusan itu tuh mungkin keputusan yang kurang baik gitu, karena mungkin karena ikut-ikutan atau karena memang takut dengan seseorang atau bagaimana gitu, sehingga ya udah hanya ikut-ikutan saja gitu, ya udahlah saya nggak bisa berbuat apa-apa, ikut-ikutan saja gitu. Terus bagaimana Pak, padahal itu ibaratnya bukan suatu keputusan yang baik gitu ya mengenai integritas gitu, terus menanggapi itu semuanya itu bagaimana Pak? Ya, wah ini menarik ini. Sekaligus sejujurnya tidak mudah untuk dijawab. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Kalau kita ada di dalam sebuah kondisi di mana di situ ada keputusan yang memang karena kebanyakan orang dan kayaknya ini melanggar prinsip-prinsip. Saya ingin mengatakan bahwa prinsip-prinsip yang sifatnya kebenaran mutlak itu tetap harus kita pegang. Itu menjadi patokan yang awal. Ya, sehingga memang mungkin kita tidak langsung harus frontal untuk menyatakannya bahwa saya quit dari sini, saya nggak bisa ikut keputusan kita bersama, tetapi setidaknya suatu kali pasti akan ada sebuah kesempatan untuk kita menyampaikan tentang menjadi sesuatu yang tidak mudah kalau kita dalam posisi sebagai pelaksana. Misal, nih ya, sebagai pelaksana harus melakukan sesuatu yang sebenarnya ini berhubungan dengan integritas. Dan seandainya saya tidak melakukan ini, habislah karir saya, kan gitu. Berisiko. Sehingga saran saya adalah, jelas kita berdoa, minta pertolongan Tuhan, dengan tenang, kita cari waktu, kita sampaikan itu. Sejujurnya, menurut saya ini sesuatu yang tidak pas pada tempatnya,
Saya mengasumsikan lingkungan Ibu Natalia memberikan ruang untuk bisa berdiskusi, sehingga apa yang disampaikan sama Ibu Natalia atau siapapun dari setiap kita, itu bukan hanya sekedar saya sedang mengingkari perintah, atau saya sedang melawan perintah. Tetapi penjelasan kita adalah kita memberikan semacam alternatif yang lain yang mendukung keputusan itu tuh layak dikerjakan. Memang ini bukan hal yang mudah, karena saya secara jujur adalah saya mengatakan ini bukan hal yang mudah. Beberapa posisi, aduh sulit banget. Saya harus tanda tangan. Nggak bisa Pak, saya harus ketok palu. Ya, ada beberapa hal yang saya lakukan, dan memang ini tidak mudah diduplikasikan sama semua orang. Tapi kebetulan saya orang yang memang berani ngomong. Jadi kalau saya mengalami sendiri kondisi seperti itu, saya akan diam. Dan tidak terlalu lama biasanya saya akan mengajukan waktu untuk berbicara. Dan saya katakan ini sepertinya melanggar hati nurani. Dan saya memberikan masukan bagaimana. Dan seorang pemimpin yang akhirnya dengan tenang, iya juga ya. Jadi gunakan minta kemurahan Tuhan, menyampaikan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah coba Ibu mencari seorang rekan, satu aja minimal, yang punya pandangan yang sama, yang sefrekuensi. Mudah-mudahan ada sharing sama beliau. Kayaknya ini nggak mudah untuk kita kerja. Dan dengan 2 orang, apalagi bisa lebih, kan bisa lebih. Dan itu sebuah proses gejolak yang memang tidak mudah. Tapi di situ pemimpin juga akan melihat bahwa kita punya prinsip. Kita punya kekuatan, integritas yang memang layak. Saya yakin, seandainya kita menyampaikan dengan cara yang benar, motivasi yang benar, timing yang benar, saya yakin pemimpin kita akan lihat, ini karyawan, ini tim yang luar biasa. Tidak mudah, tapi saya berharap Ibu Natalia kalau pernah menghadapi atau sedang menghadapi, Tuhan kasih kekuatan. Ya Ibu Natalia. Terima kasih. Makasih ya Ibu Natalia. Menarik. Satu lagi mungkin silahkan. Bapak Ibu yang mau sharing atau bertanya, biar semakin menarik kelas kita untuk kita bisa belajar bersama-sama dengan pengalaman kita masing-masing. Sebelum saya lanjutkan bahannya. Tidak ada? Baik. Saya akan lanjutkan bahannya. Oke, kita akan membahas transisi dari follower atau rekan yang sepantar atau sejajar yang pada akhirnya dipilih menjadi seorang pemimpin. Jadi ini adalah sebuah kondisi yang menurut saya juga tidak mudah. Suatu kali di sebuah perusahaan itu ada sebuah tawaran promosi buat seseorang. Nah, seseorang ini dipanggil oleh manajernya, dan manajernya sampaikan, selamat, Bapak akan kita promosikan, ya akan ada beberapa tahap yang akan dijalani dulu ya, pengetesan dan beberapa training. Kalau tidak ada halangan, mulai bulan depan, Bapak akan kita naikkan menjadi seorang supervisor. Jadi teman-teman yang sepantar dengan Bapak sekarang, itu akan ada di bawah Bapak. Nah, pada waktu seorang Bapak yang akan dipromosikan mendengar ini, dia senang, sekaligus agak kebingungan. Karena dia paham, pada waktu menjadi seorang supervisor, bisa jadi dia akan memberikan sebuah arahan, keputusan, petunjuk buat tim yang biasanya hahaha bersama-sama, tapi tolong lakukan ini. Dan itu buat beberapa orang bukan hal yang mudah. Sehingga ada beberapa kisah di beberapa lembaga organisasi atau perusahaan, udahlah saya nggak usah dipromosikan, liar, kata bahasa Sundanya teh.
Saya mending temenan, ini udah asik temenan. Camping bareng, jalan-jalan bareng, diskusi bareng. Tiba-tiba saya harus mimpin meeting ke teman-teman. Mana laporannya? Yang biasanya, bakso bareng ya. Terus, mana laporannya? Ada apa? Jangan. Gitu. Ada loh yang kayak gini. Banyak malahan. Banyak. Jangan saya, jangan saya. Saya orang yang nggak tega. Ini baru kejadian tadi siang. Ada salah satu level ya semacam supervisor lah. Sharing sama saya. Pak, saya tuh takut Pak mimpin orang-orang ini. Bukan mereka menyeramkan. Bukan. Karena biasanya juga sepantaran dengan saya. Sehingga yuk kita bisa belajar bersama-sama. Ada kalanya di banyak organisasi, ada seseorang yang dipromosikan dari rekan sejajar, diangkat ke posisi kepemimpinan, dan ini bisa menjadi transisi yang tidak mudah. Kumaha carana? Gimana cara? Ketika kita menduduki posisi kepemimpinan, kita tidak hanya harus melangkah maju, tapi juga keluar dari kebiasaan yang lama. Apa itu kebiasaan yang lama? Ya biasa ketawa bareng, ngobrol bareng, mungkin bahasa akrabnya cubit-cubitan gitu. Gitu. Terus berbeda. Kita harus berhenti melakukan beberapa hal lama yang biasa dilakukan. Hal yang membuat nyaman dan mulai melakukan hal yang tidak membuat kita nyaman. Karena kita punya tanggung jawab yang baru. Dipromosikan itu kan bukan hanya sekedar salary-nya naik, gajinya naik, tapi juga tanggung jawab yang baru. Nah, Bapak Ibu, saya pengen kita sharing di kolom chat saja. Hal apa saja, minimal satu aja lah. Hal apa saja yang sebelumnya mudah saat jadi teman, namun menjadi berbeda saat posisinya berubah. Jadi sekali lagi, saya minta Bapak Ibu tulis di kolom chat, hal apa yang sebelumnya mudah sebagai seorang teman, tapi berbeda saat kita diangkat jadi posisi seorang pemimpin. Ya, berubah atau dipromosikan lah, atau dengan istilah yang lain silakan. Silakan. Saya ingin Bapak Ibu sharing di kolom chat, apa yang dulu mudah jadi tidak mudah. Oke, silahkan. Saya menunggu, kita bisa discuss sama-sama. Saya izin minum. Oke, ini sudah ada yang menjawab. Ibu Gepi menjawab, menegur. Menegur, wah, bener ini. Biasanya ketawa-ketawa, terus tiba-tiba, Bu, Ibu tidak boleh melakukan ini. Terus kita, sombong lu, baru diangkat. Mentang-mentang ya, kamu sok banget sih. Bener. Tapi karena kita punya tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, ya kita harus lakukan itu. Ibu Nyoman Etna, saat harus bertindak tegas dan profesional terkait pekerjaan, teman suka jadi baper kalau kita tegas. Bener banget. Kita harus bertindak tegas dan profesional. Ada aturan-aturan lainnya. Kalau melakukan kesalahan begini, punishment-nya begini, kita menjadi tidak nyaman. Tidak mudah untuk kita bisa menjadi tegas. Kita nanti diomongin nih. Dan biasanya kita punya 10 orang rekan yang satu grup WA, tiba-tiba kita dikeluarin. Terus ngomongin kita. Wah, itu benar-benar tidak mudah. Terima kasih. Ibu Christina Naomi, komunikasi biasanya lebih santai. Setelah beda, komunikasinya juga agak susah. Kayaknya tiba-tiba ada jarak. Bener, Bu Christina. Biasanya santai. Kadang-kadang sambil mukul-mukul jubit. Lagi ngerjain apa? Terus tiba-tiba dia diangkat. Kan nggak mungkin, maaf Bu. Sangat nyaman. Dan ini fakta yang dialami oleh banyak orang. Tapi bayangkan Bapak Ibu, organisasi harus berkembang. Suatu kali ada sebuah diskusi yang menarik tentang siapakah yang akan kita prioritaskan untuk dipromosikan, atau siapakah yang pantas menduduki posisi ini. Apakah diangkat dari internal tim, atau mending
kita ngambil dari orang luar yang sudah jadi. Ini pembicaraan yang kalau kita bisa discuss ini menjadi hal yang panjang. Kalau seseorang mempromosikan orang yang dari bawah, dari organisasi, dia paham budaya kerja, dia tahu lingkungan kerja, dia sudah hafal karakternya, tapi mungkin ya sudah kemampuannya segitu gitu. Gua tahu jeleknya lu kayak apa. Kok dia diangkat? Aku ngerti dosanya itu seabrek apa, aku tahu. Masih ingatkah dirimu 2 tahun lalu kita melakukan kesalahan besar? Aku nggak berani nanti aibku dibongkar semua. Tapi juga bukan pilihan yang baik waktu sebuah organisasi mengangkat orang luar untuk masuk di posisi yang baru. Dia nggak tahu apa-apa. Ya oke, dia pengalaman. Katakanlah manajer 10 tahun, 15 tahun di perusahaan yang lama. Misalkan kita ngomongin perusahaan. Tapi dia harus mulai dari nol lagi. Dia nggak paham kita seperti apa. Bukan hal yang mudah. Itu ya. Ibu Anissa Syara mengatakan memotivasi. Kita meeting gitu ya. Motivation meeting setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebelum kita bekerja, saya berharap kita bisa menyelesaikan tugas kita tepat waktu, bisik-bisik. Padahal dia dulu kayak gini. Hah? Mukaku mau ditaruh di mana? Gitu. Ibu Natalia, jawabannya simpel satu kata, tapi memang tidak mudah. Bersikap profesional. Ada SOP harus dilakukan. Sehingga kita perlu, yuk kita belajar bersama-sama. Gimana cara? Ketika kita beralih dari suatu kelompok untuk menjadi pemimpin kelompok, kita harus melangkah maju. Ini tidak berarti bahwa kita harus tahu segalanya, Bapak Ibu. Ini juga tidak berarti kita harus segera menetapkan aturan yang baru. Oh, mentang-mentang kita dipilih, langsung aturannya berubah. Namun ini berarti harus membedakan siapa kita sebelumnya dan tugas sekarang ini sebagai seorang pemimpin itu apa. Jadi kita jangan terburu-buru menetapkan aturan, tetapi tetap kita harus berbeda. Karena kita diberikan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Tadi saya sudah bahas perbedaan antara bos dan leader. Bos, ya posisi duduknya begitu. Ayo jalan, tarik. Tapi pada waktu menjadi seorang leader, dia ada di depan, dia memberikan arah. Mari kita jalan. Sebagai seorang pemimpin yang baru, dia perlu memiliki kemampuan untuk membuat rencana. Ada seorang pakar yang mengatakan bahwa pada waktu kita gagal untuk membuat rencana, berarti kita sedang merencanakan sebuah kegagalan. Dan ini menarik sekali kalau kita menyimak kalimat ini. Tapi setidaknya pada waktu kita diberikan tugas atau tanggung jawab, kita punya planning. Dan planning kita itu akan dilihat sama tim kita yang dulu sepantar dengan kita. Oh iya. Oh iya. Saya misalkan sedang menginterview calon kepala yang nanti akan memimpin teman-temannya, saya selalu mengatakan begini atau bertanya, Bapak atau Ibu, hal baru apa yang akan dilakukan seandainya nanti dipromosikan? Dan saya berharap ada sesuatu yang baru. Dan pada waktu calon pemimpin ini, dia mengatakan sesuatu, loh itu kan sama kemarin. Bukankah hal ini sudah dilakukan selama ini? Lalu apa bedanya? Jadi tetap kita harus tampil berbeda dari sebelumnya. Yang salah satunya adalah kita bisa membuat sebuah planning atau rencana. Oh, kita akan merencanakan ini. Kita akan melakukan ini ke depan. Jadi orang akan lihat, iya ya, dia mikir ya sebelumnya enggak. Gitu. Sangat-sangat wajar mungkin di hari-hari pertama, minggu-minggu pertama, bulan-bulan pertama, mungkin kita akan diragukan. Bisa enggak? Apalagi buat teman-teman kita yang tahu
kelemahan kita apa. Wah, jangan gitu deh, aku tahu dosa-dosamu di masa lampau seperti apa. Kita perlu memberikan arahan yang jelas, yang sederhana, dan yang ringkas. Kita berikan arahan. Kenapa perlu sederhana? Sederhana menggambarkan sesuatu yang kita semua bisa lakukan, nggak terlalu rumit. Jadi jangan sampai kita tampil menjadi seorang pemimpin yang bikin rumit. Oh, sejak Bapak jadi pemimpin kami, organisasi kita semakin rumit. Harusnya sebaliknya. Oh, sejak Bapak menjadi pemimpin di antara kita, simpel ya, jelas ya, ringkas ya, dan yang menyenangkan, mau terlibat ya, mau bantu ya. Tetap rendah hati, terima masukan, dan dengarkan. Nah, ini adalah hal yang tidak boleh terlewat. Dulu waktu jadi teman aja nanya, gue minta pendapat lu dong, saya minta pendapat lu gimana? Waktu jadi seorang pemimpin, berikan ruang kepada tim kita. Oke, saya punya planning ini, silahkan ada masukan-masukan. Atau kalau ada ide-ide yang mau ditampilkan, silahkan kita akan coba pertimbangkan. Dan pada waktu ada tim yang mulai mengangkat tangan, dia ngomong, dan ternyata juga baik, tim kita akan merasa dilibatkan. Tim kita akan bersyukur. Tim kita akan bangga dengan pemimpin yang baru. Dan mereka akan sangat nyaman dan akan mengikuti arahan kita. Jadi bukan lantas kita menjadi orang yang serba tahu dan kita ke sini. Saya nggak mau tahu. Ikuti aja karena saya pemimpin sekarang. Saya tanggung jawab nih sama pemimpin yang di atas lagi. Waktu kita sama-sama terlibat, itu menarik sekali. Ya, ada salah satu penelitian, saya lupa sumbernya dari mana ya. Penelitiannya tentang perkembangan keterlibatan anak-anak muda di gereja. Apa yang membuat Departemen Pemuda atau Remaja itu eksis? Mereka bisa aktif. Dan salah satu jawabannya adalah mereka dilibatkan. Mereka didengarkan. Dan bersama-sama satu meja dengan orang-orang yang bisa. Tidak mudah buat pendahulu-pendahulu, tetapi pada waktu diberikan kepercayaan, apalagi mereka bisa berhasil menyelenggarakan sebuah event yang idenya dari mereka, engagement-nya kuat sekali. Jadi ini menarik sekali ya, untuk kita bisa menerima masukan dan kita bisa mendengarkan bersama-sama. Dan tentu saja ya pimpin. Kita menunjukkan figur seseorang yang bisa mengarahkan mereka semua untuk menuju tempat yang seharusnya. Tadi sempat saya singgung dan kita akan bahas. Saya tertarik untuk kita bisa membahas tentang delegasi. Pemimpin perlu punya kemampuan dalam melakukan proses delegasi. Jangan melakukan segalanya sendirian. Kita perlu memberdayakan tim yang ada dan memusatkan energi untuk pengembangan tim. Jadi, seorang pemimpin ada tugas-tugas yang dia tidak harus mengerjakan semuanya sendirian, tetapi dia perlu melakukan delegasi. Menarik yang disampaikan Bu Natasha tadi bahwa kita perlu tahu, jadi tidak semua hal kita serahkan kepada orang lain. Ada manajemen resiko yang kita perlu pertimbangkan. Betul, dan kita akan kupas ini. Dan kita perlu tahu hal-hal apa saja yang boleh kita delegasikan dan hal-hal apa saja yang jangan kita delegasikan. Sebelum melangkah ke sana, kita perlu tahu kenapa seorang pemimpin harus jago melakukan delegasi. Kenapa kita harus paham bahwa kita tidak seharusnya melakukan segalanya sendirian.
Yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berkembang. Jadi orang lain itu akan berkembang dengan delegasi itu. Ini sama seperti sebuah tongkat estafet yang diberikan. Jadi waktu kita memberikan kesempatan kepada orang lain, itu artinya kita sedang memberikan kesempatan dia untuk berkembang. Saya sudah membahas di pertemuan kita minggu yang lalu bahwa seorang pemimpin perlu secure, artinya jangan dia merasa bahwa kalau saya berikan ini, ilmunya begini, nanti dia ngunggulin saya. Nanti dia lebih pintar dari saya gimana? Saya kira seorang pemimpin yang berhati besar, dia tidak perlu punya ketakutan yang seperti itu. Kalau kita masih ingat yang di level kepemimpinan yang awal tadi, yang pinnacle, yang levelnya paling atas gitu. Jangan-jangan pemimpin yang model-model seperti ini yang selalu dikenang, bahkan saat dia meninggal dunia sekalipun masih diingat-ingat timnya, bisa jadi dia sebenarnya bukan orang yang paling jago, bukan. Tetapi memang dia melakukan sesuatu yang membuat orang lain itu merasakan kehadirannya nggak bisa tergantikan. Dan ketidakadaan orang ini menjadi sebuah kehilangan yang sangat mendalam. Sehingga saya pikir tepat sekali kalau kita bisa merenung seperti apa sih orang itu sebenarnya. Lihat aja pada waktu di kebaktian penghiburan pemakamannya. Lihat aja pada waktu dia sedang ada acara, seberapa banyak orang yang akan hadir. Ini menarik ini, belum ada penelitian, tapi saya pikir saya pernah merenung ini. Iya juga ya, gitu. Waktu kalau di Kristen ada namanya kebaktian penghiburan, kebaktian tutup peti, kita lihat seberapa banyak antusias orang-orang yang hadir. Dan di situ akan ada banyak sekali karangan bunga yang turut berbelasungkawa. Ada teman-teman sekolahnya, ada timnya, ada rekan-rekan kerja di perusahaan yang lama, ada teman bisnisnya, ada teman main basketnya. Dan di sana bisa melihat, wah, kehilangan. Dan saya pikir salah satu hal yang menarik adalah saya kehilangan orang ini yang beberapa tahun yang lalu memberikan saya kesempatan buat berkembang. Saya sedang kehilangan seseorang yang beberapa waktu yang lalu mengizinkan saya untuk mendapatkan pujian yang seharusnya dia bisa mendapatkan pujian sendiri. Tapi dikasih sama saya. Delegasi juga bisa membuat kepercayaan pemimpin dan membangun kepercayaan. Pemimpin lebih percaya sama timnya, karena timnya melakukan tanggung jawab 1, 2, 3. Ternyata bisa ya. Timnya juga ngelihat, senang saya dikasih kepercayaan. Sama seperti apa yang saya alami sekarang. Saya tidak pernah bermimpi ada di tengah-tengah Bapak, Ibu, Saudara semua orang-orang yang luar biasa. Saya diberikan kepercayaan untuk berbagi di kelas ini. Dan itu buat saya sesuatu yang luar biasa. Saya berterima kasih kepada Universitas Kristen Maranatha, kepada Magister Manajemen, kepada Ibu Lau Chun Chun, kepada semuanya, kepada teman-teman semua yang hadir malam hari ini. Sebuah kepercayaan buat saya. Dan saya bahagia. Dan saya bahagia. Biasanya kalau habis mengajar atau setelah saya menyampaikan seminar, training atau khotbah, banyak orang akan mendatangi saya, memberikan salam. Beberapa di antaranya kadang-kadang kasih persembahan kasih atau apa ucapan terima kasih. Terima kasih ya Pak, saya diberkati. Terima kasih ya buat sharingnya tadi. Seharusnya orang pertama yang bilang terima kasih adalah saya. Kenapa? Pada waktu saya punya 4, saya bagikan 1. Apakah kemampuan saya tinggal 3? Tidak. Saya punya 4 nih, saya bagikan 1 malam ini. Kemampuan saya tetap 4, bahkan bertambah. Bertambah apa? Jam terbang. Saya mau jujur nih, saya buka-buka kartu nih, Bu Lau Chun Chun. Kurikulum vitae saya nanti nambah. Pengalaman saya bertambah. Teman saya bertambah. Relasi saya bertambah.
Saya orang pertama yang harus bilang terima kasih. Jadi menarik sekali dalam proses memberi itu luar biasa. Yang ketiga adalah pemimpin bisa fokus dengan hal-hal yang memerlukan konsentrasi dan mendesak. Jadi dia nggak melakukan semuanya sendirian, tetapi bisa fokus dengan hal yang ini cuma saya yang harus tanggung jawab. Dan ini mendesak. Dan ini kayaknya hal-hal yang lain harus didelegasikan. Kegiatan administratif, tim yang bisa melakukannya. Contohnya saja. Yang keempat, jelas peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja. Inilah kenapa harus melakukan delegasi. Konsep delegasi sendiri adalah memberi kepercayaan dan menerima kepercayaan. Pemimpin memberi kepercayaan. Tim menerima kepercayaan. Sehingga pada waktu orang dikasih, bahasa Indonesia kita itu bagus banget. Terima kasih. Jadi pada waktu kita mendapatkan sesuatu, kita terima. Dan seharusnya kita bisa kasih lagi sama orang lain kalau dipanjang. Bagus loh. Terima kasih. Terima, kasih ke orang lain. Ngalir terus. Jadi menarik sekali kalau ada banyak organisasi yang memberikan delegasi. Kasih kepercayaan. Mari ikut terima kepercayaan itu. Karena sudah terbiasa menerima kepercayaan, suatu kali dia juga akan bisa untuk memberikan kepercayaan kembali sama orang. Jadi ini sesuatu yang menarik sekali. Ada dua jenis delegasi. Yang pertama adalah yang boleh didelegasikan kepada semua orang, disebut general estafet. Yang kedua adalah yang hanya boleh didelegasikan pada orang-orang tertentu atau spesifik estafet. Jadi Bapak Ibu, waktu kita memberikan delegasi tugas kepada tim kita, ada tugas-tugas tertentu yang hanya dilakukan oleh satu orang itu aja. Ngomongin soal keuangan, orang ini yang paling ngerti. Oh, ini harus ngomongin program, dia yang paling ngerti. Kalau salah memasukkan kode atau program, bahaya. Ada juga hal-hal yang kita bisa delegasikan kepada semua orang. Misalkan data-data umum. Oke, Bapak Ibu, saya minta tolong dalam 2 hari ini tolong dicek konsumen-konsumen kita yang memerlukan perhatian atau kendala yang belum teratasi ya, kita dicek. Khusus buat Ibu Rani, tolong dicek tentang klien kita namanya ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi pemimpin bisa paham. Dan untuk poin yang kedua, yang hanya boleh didelegasikan kepada orang-orang tertentu, ya jangan ngomongnya umum aja. Kita lakukan sama-sama, tapi nggak ada. Dia harus spesifik. Kalau perlu, dipanggil khusus. Jadi ngobrol gitu. Berdua, Bapak atau Ibu, ini saya minta tolong, ada tugas-tugas yang saya pikir Bapak bisa selesaikan. Jadi ini bisa terlaksana dengan baik. Hal-hal yang bisa didelegasikan. Jadi kita perlu tahu ada hal-hal yang boleh didelegasikan atau bisa didelegasikan. Ada hal yang tidak boleh sebenarnya. Yang kita boleh delegasikan contohnya adalah tugas, proses dan hasilnya, tanggung jawab nilai-nilainya. Itu boleh didelegasikan. Oke, saya pengen kita mau sharing lagi sekarang ya. Pertanyaan saya begini. Bapak Ibu, pernah nggak diberikan tanggung jawab sama pemimpin kita dan kita happy melakukannya dan kita bisa selesaikan dengan baik? Atau dampaknya seperti apa? Oke, boleh saya minta Ibu Felika? Selamat malam Ibu Felika. Apakah Ibu Felika ada bersama dengan kami? Oke, baik. Kalau tidak ada, apakah ada Ibu Arlia? Ibu Arlia ada? Tidak ada. Baik, apakah ada Pak Rani? Iya, Pak. Oke, Bu Arlia ada ya? Oke. Ya, Ibu Arlia, apakah Bu Arlia pernah mendapatkan sebuah delegasi atau penugasan dari
pemimpin Ibu dan Ibu ngerasa sukacita untuk menyelesaikan tugas ini? Sharing, kita ingin belajar bersama-sama. eh kalau untuk dari atasan dan diminta langsung untuk eh terus saya senang gitu ya Pak. Mungkin belum pernah ya Pak, karena kalau misalnya selama ini, karena saya baru kerja juga selama baru 2 tahun, jadi masih belum banyak pembelajaran yang saya dapat. Jadi kalau misalnya disuruh eh, oleh atasan, ya hanya saya kerjakan aja gitu. Nggak, belum ada rasa untuk senang atau apa. Baik, kalau gitu saya mohon izin, ini saya meminjam istilah anak-anak sekolah SD SMP, boleh ya Bu Ardi? Saya mau kasih PR buat Ibu. Oke, saya mau kasih PR buat Ibu. Tolong Ibu bagikan satu hal yang baik yang didapat malam hari ini pada terserah minimal 1 orang. Terserah besok atau lusa. Ya, Bu Ardi ya. Perenungan Ya, aja. Aku dapat sesuatu dari mata kuliahku yang ini nih. Gitu. Bisa, Bu Ardi? iya. Ya, itu aja PR-nya. Ya, dan pada waktu Ibu melakukannya, dan kalau ada orang, bagus ya, itu akan sangat sukacita. Makasih Bu Ardi ya. Baik, berikutnya saya akan ngobrol dengan Bapak Daniel Pelawi. Apakah ada, Pak Daniel? Hadir, Pak. Oke. Selamat malam, Pak Daniel. Ya, Pak Daniel, boleh ceritakan dong, Pak, pengalaman Bapak pernah diberikan semacam tugas atau delegasi dari pemimpin Bapak dan Bapak dengan sukacita menyambut tugas ini, Pak. Bapak Daniel. Ya, Pak. Sebentar, Pak. Lagi mikir, Pak. Yang mana ya Oh, delegasi? saya pikir Bapak sedang setir atau oke. Yang lama juga boleh, yang baru, yang sederhana. Gitu. Ya, Yang sama. disambut dengan sukacita, Pak ya. Bukan yang Iya. dengan... Atau Bapak menyambut seperti apa juga boleh kok. Kita mau belajar aja, Pak. Eh, bisa belajar dari sharingnya Bapak. Silahkan. Bapak pernah diberikan tugas apa? Gitu. Kalau diberikan tugas, Pak ya. Tapi ini bukan sukacita sih, Pak. Maksudnya Boleh, Pak. enggak sukacita juga enggak. Tapi ini, Pak, apa? Terbayang-bayang dengan isu. Oke. Nah, Silahkan. jadi pada saat itu ada satu klien, Pak. Dulu saya kerja di konsultan pajak. Nah, di mana isu-isu yang beredar tuh kalau eh, project perusahaan itu tuh dipegang oleh seseorang, itu biasanya orangnya di resign, Pak. Hmm. Nah, waktu itu apa ya? Syukurnya gitu saya yang kena gitu, Pak. Bukan sialnya, Pak ya. Syukurnya saya yang kena. Langsung lah kan omongan dari rekan-rekan kerja yang lain, tim yang lain. Semangat ya, semangat ya. Nah, kita kan nggak boleh termakan dengan isu, Pak ya. Karena Ya. kan psikologi itu sangat menentukan kesehatan kita juga, Pak ya. Nah, ya saya sambut dengan, oh, saya pasti bisa lah kan. Semua orang harus positif thinking dong, Pak ya. Ya. Oh, ini mungkin cuma isu-isu aja atau orang yang mungkin yang sebelumnya yang megang itu emang mungkin nggak cocok dengan kliennya atau gimana. Ya. Tapi ya puji Tuhannya saya kerjain aman-aman aja gitu, Pak. Bahkan dapat respon yang bagus dari kliennya. Oh. Ya, kok Bapak baru ada sih katanya gitu. Kok baru muncul sih, baru didelegasiin ke sini sekarang gitu loh. Hmm. Emang kenapa Bu yang sebelumnya gini gini gini? Oh, mungkin ada satu lain hal kali Bu. Ya. Begitu. Baik. Terima kasih Pak Daniel. Sharingnya Sama-sama. menarik sekali gitu ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir ini gimana ya, tapi pada waktu melakukannya ya kita bisa nyaman, enjoy melakukannya, dan kalau kita terbiasa juga mendapatkan sebuah tugas atau delegasi tugas gitu, dan kita terbiasa, kita juga akan enjoy. Dan pada waktu suatu kali kita memberikan delegasi pada orang lain, kita juga akan sangat nyaman dan kita bisa menikmatinya. Baik, saya akan lanjutkan.
hal-hal apa yang tidak bisa didelegasikan sekarang. Jadi ternyata seorang pemimpin harus paham tidak semua orang atau tidak semua hal bisa didelegasikan. Yang pertama, sebagai seorang pemimpin kita punya tanggung jawab pribadi. Kalau di perusahaan kita ada job desk kita, ya kita yang melakukannya. Tidak boleh sembarangan mentang-mentang kita seorang supervisor atau manajer, mau lakuin tugas saya ini ya. Gitu. Itu adalah tanggung jawab pribadi. Jadi tanggung jawab pribadi harus kita pribadi yang mengerjakannya. Dan kita diberikan tugas itu, pasti lembaga atau pimpinan di atas kita juga berpikir kita mampu melakukan. Yang berbahaya adalah tanggung jawab pribadi tidak kita lakukan, kita serahkan kepada tim kita dan untungnya tim kita jago, bisa berhasil, yang dipuji kita. Jadi kita mengambil, bahkan maaf sama minjam istilah, kita mencuri sesuatu yang seharusnya tim kita berhak untuk mendapatkan. Jadi jelas tanggung jawab pribadi tidak bisa didelegasikan. Kesalahan pribadi tidak bisa didelegasikan. Ya, kita artinya kita mengakui bahwa ini adalah salah saya. Saya yang bersalah. Saya yang melakukan. Saya yang kurang perhitungan. Kita tidak lempar bolanya kepada orang lain. Kita berpikir kita aman karena kita menyalahkan orang lain. Yang fatal adalah kita menyalahkan tim kita. Kita ngerasa aman. Kita menyelamatkan muka kita di hadapan pimpinan di atas kita. Tapi sebenarnya kita sedang merusak muka kita sendiri di hadapan tim. Yang terjadi apa? Tim kita hanya melakukan karena kita punya jabatan. Dan sepanjang ada di organisasi atau ada di kantor. Lepas dari itu semua, tidak ada respect yang kita dapat. Sehingga menarik sekali kalau kita belajar tentang definisi kepemimpinan adalah bagaimana orang-orang itu memiliki kesadaran, tergerak untuk mengikuti seorang pemimpin karena memang dia layak untuk diikuti. Jadi ini perlu kita perhatikan. Permasalahan pribadi tidak bisa didelegasikan. Permasalahan keluarga kita tidak bisa didelegasikan. Otoritas khusus yang katakanlah pimpinan kita minta kita mengerjakannya. Kerjakan. Buat. Ya, meskipun beberapa detail-detail kita bisa melibatkan, tetapi yang disebut dengan otoritas khusus adalah kita sadar, itu tugas saya. Keputusan-keputusan pribadi juga tidak boleh sembarangan didelegasikan. Nah, di dalam proses delegasi, kita ada hambatan-hambatan dalam mendelegasikan. Hambatan itu apa saja? Yang pertama, kita seringkali tidak mempercayai orang lain. Jadi kita lakukan sendirian. Nanti kalau dikerjakan sama dia salah. Kita nggak mudah percaya sama orang. Sebenarnya ini akan merugikan kita sendiri. Ini banyak sekali cerita, ya mungkin kita juga pernah mengalami ya, kita lagi kerja kelompok yang seharusnya satu kelompok 5 orang, tapi karena ada orang-orang yang tidak bisa mempercayai orang lain, dia bilang, udahlah saya aja yang ngerjain. Ya buat orang lain senang-senang aja gitu, tapi sebenarnya ada satu faktor yang kita perlu waspadai, kita sebenarnya tidak bisa mempercayai. Yang kedua, takut terjadi kesalahan atau kegagalan. Saya kira kegagalan atau kesalahan itu bagian dari prosesnya. Ya, quotes terkenal yang lama, yang klasik, apa yang dikatakan Thomas Alva Edison, berbagai versi ada yang bilang 2.000, ada yang bilang 5.000, ada yang bilang 10.000. Alva Edison pernah bilang bahwa saya bukan gagal 5.000 kali. Saya butuh langkah 5.000 kali untuk mencapai apa yang saya temukan. Jadi orang-orang yang takut salah atau takut gagal biasanya nggak berani coba. Dan itu menjadi hambatan kita mendelegasikan. Atau kita tidak terbiasa, atau dulu kita tidak pernah dilatih. Karena
pola-pola yang kita dapatkan di masa lampau itu biasanya akan terulang kembali, akan kita lakukan lagi, sehingga kita perlu membiasakan. Ya, mulai dari hal yang sederhana sih, dari hal kecil. Atau kita tidak tahu caranya. Nanti sebentar saya akan sharing bagaimana caranya atau urutannya. Salah satu versi ya, karena sebenarnya ada banyak pakar yang punya cara yang berbeda, tapi saya akan menunjukkan salah satu cara atau proses kita melakukan delegasi. Mungkin kita tipe orang yang perfeksionis, yang harus sempurna, dan saya pikir orang lain nggak ada yang sempurna, cuma saya yang sempurna. Nanti kalau salah gimana? Kalau gagal gimana? Nah, izinkan saya menyampaikan ini yang tadi saya sampaikan. Bagaimana kita melakukannya? Prosesnya dari mana? Kita akan mulai dari yang warna biru ini. Kita infokan do and don't-nya. Jadi kita infokan apa yang harus dilakukan. Kita infokan ini jangan dilakukan. Di awal. Di awal. Jadi kita bisa mempelajari tentang. Maaf, seharusnya kita mulai dari yang hijau. Kita mulai dari yang kecil. Kita mulai dari hal yang sederhana. Dan baru kita infokan apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang jangan kita lakukan. Dari hal yang sederhana itu tim kita akan lihat pada akhirnya. Oh, mulai dari hal yang kita bisa kok. Dan setelah itu, kita jelaskan resikonya. Ini loh resikonya kalau kita terlambat. Inilah resikonya kalau kita salah melakukannya. Ini resikonya kalau kita salah dalam perhitungan. Dan kita pasti sebagai seorang pemimpin sudah menghitung. Kita sudah mengkalkulasikan resiko-resikonya seperti apa. Resiko terburuknya seperti apa. Dan jangan lupa, kita perlu menunjukkan caranya. Jadi jangan berpikir bahwa tim kita ngerti. Dengan cara kita ngomong, mereka sudah nangkep. Tidak, belum tentu. Kita perlu menunjukkan caranya. Kalau perlu lakukan simulasi. Atau kalau perlu, coba silakan diulang. Tahu nggak tadi maksud yang saya sampaikan? Boleh? Biar mereka bisa paham caranya gimana. Oh, begini caranya. Sehingga kita bisa tahu. Saya dan tim sedang melakukan sebuah program semacam kegiatan kepedulian sosial kepada beberapa lembaga. Dan kita ngobrol bareng-bareng ini soal pendanaan seperti apa, kenapa sasarannya adalah kelompok yang seperti ini, apa tujuannya, bagaimana cara memulainya, sedangkan kita punya pekerjaan masing-masing, jangan sampai pekerjaan kita terbengkalai dan sebagainya. Dan kita sedang membahas gimana caranya. Karena bagi kami ini adalah pertama kali di dalam tim ini, maksud saya, ya mungkin masing-masing pernah melakukannya, tapi tim yang baru kami ini adalah itu ya, kita perlu sharing. Caranya kayaknya begini nih yang sudah pernah melakukan. Dan jangan lupa kita kasih motivasi. Kalimat-kalimat, saya percaya Bapak Ibu bisa melakukan semua. Saya yakin Bapak Ibu diberikan kemampuan untuk mampu melakukan ini. Saya bersyukur saya ada di tengah-tengah tim yang berpengalaman dan mari kita lakukan bersama. Saya menunggu berita bagusnya ya minggu depan. Saya berharap kita bisa menikmati prosesnya. Ini adalah awal dari kita bisa berprestasi dengan apa yang akan kita kerjakan ke depan. Dan lain sebagainya. Kita kasih motivasi pada mereka semua. Nah, dengan yang seperti ini kita lakukan dan kita lakukan berulang sampai akhirnya proses delegasi adalah proses yang biasa banget untuk dilakukan. Ya, saya kira ini menjadi sebuah bahan renungan saja. Waktu saya 5 menit, nanti kita bisa sharing. Silakan Bapak Ibu nanti lakukan di tugas kita masing-masing saja. Saya kira tidak akan saya bahas di kelas ini. Siapkan sebuah tugas untuk didelegasikan kepada tim. Sampaikan kepada tim sesuai dengan urutannya dan praktek berinteraksi. Bapak Ibu, silakan membuat
tugas didelegasikan kepada tim Bapak Ibu. Baik, nanti bahan-bahan ini akan saya kirimkan. Nah, saya memberikan ruang kembali untuk kita bisa sharing atau mungkin ada yang mau bertanya. Ini sekarang jam 8:30 kurang 4 menit, saya nggak kerasa. Tapi silakan kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Atau saya serahkan kepada Ibu Lo Chun Chun, boleh mungkin akan memberikan masukan. Silakan teman-teman kalau ada yang mau berbagi, mau sharing, mau ya berbagi cerita, boleh. Ada? Saya pikir ya, pasti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Andreas ya sangat-sangat menarik ya. Saya sendiri pun ya sangat terberkati untuk apa yang sudah disampaikan. Wah, Pak Yudi kayaknya udah on cam. Ada yang mau disampaikan, Pak Yudi? Enggak, Bu. Ini saya baru selesai ibadah, mimpin ibadah, Bu. Jadi baru buka kameranya, Bu. Sambil dengar. Siap, siap. Ada? Saya berikan kepada yang lain. Monggo. Ya, kalau tadi kita berbicara tentang leader mindset ya, Bapak Ibu, tadi seorang apa ya, bukan berbicara tentang bos. Kalau boleh saya rangkum dari semua apa yang disampaikan Pak Andreas, bukan berbicara tentang bos yang hanya bisa memerintah, menyuruh-nyuruh. Tetapi kalau tadi boleh dikatakan, seorang leader adalah seorang pemimpin di mana ada keterlibatan di dalamnya ya Pak Andreas Agus. Dan tadi hal yang sangat menarik ketika berbicara bagaimana menjadi seorang pemimpin yang berhasil tadi, kalau boleh saya rangkumkan juga, yaitu yang pertama ya bersikaplah rendah hati teman-teman. Jadi bagaimana seorang leader itu, seorang pemimpin yang berhasil, dia yang akan melakukannya terlebih dahulu ya. Terus kemudian tadi dikatakan juga oleh Pak Andreas Agus, jangan bertindak seolah-olah bahwa Anda itu, bahwa kita itu tahu segalanya. Ya, kita bisa mendengar, kita bisa meminta saran, dan kemudian memperhatikan juga ya. Dan kemudian yang ketiga tadi, bangun hubungan dan perlakukan orang lain dengan hormat ya. Terus yang tadi yang keempat, saya hanya merangkum aja, bukan mau menerangkan kembali. Yang keempat tadi, ambil tanggung jawab atas kegagalan ya dan kesalahan dan beri penghargaan atas pencapaian. Ya, ada tadi dikatakan ada ruang gagal, tetapi tidak semua tadi kita bisa ya mendelegasikan semua dari yang ada hal-hal yang tertentu yang tidak bisa didelegasikan juga. Tadi yang kelima, bagaimana menjadi seorang pemimpin, seorang leader yang berhasil tadi yaitu bekerja keras dan yang tadi dikatakan miliki integritas. Kemudian yang tujuh, seorang yang menyelesaikan tugas yaitu sampai garis finishing well. Terus kemudian tadi yang terakhir juga terakhir yang menarik juga ketika seorang follower tadi diberikan itu untuk menjadi posisi seorang leader itu memang tidak mudah ya Bapak Ibu. Tetapi ya bagaimana tadi bisa ya membuat pertama buatlah rencana, berikan arahan yang sederhana, jelas dan ringkas tadi tetap rendah hati, terima masukan dan dengarkan juga ya. Tadi ya yang bisa saya simpulkan ya seperti itu yang bagaimana tadi ada konsep delegasi dan lain-lainnya. Nah, itulah Bapak Ibu yang bisa saya rangkumkan dari semua apa yang diberikan oleh Pak Andreas Agus. Masih ada, saya berikan satu kesempatan. Wah, Pak Andreas, semua sudah paham, ya bersyukur dan menjadi berkat buat kita semua. Ya, Pak Andreas, kita ketemu lagi tanggal 8 Januari, karena kita minggu ini adalah minggu terakhir kita ketemu, karena ya kita libur sampai tanggal 8 Januari. Seperti itu Pak Andreas Agus, karena tanggal 8 Januari kita berbicara tentang leadership skill. Nanti Pak Andreas Agus juga ya akan sharing bersama kita ya, karena sangat-sangat menarik
ya seorang ya praktisi mengajar yang luar biasa. Ya, kita berikan reaction buat Pak Andreas Agus yang luar biasa ya, yang sudah menyampaikan. Boleh silakan mau reaction apapun juga. Thank you so much Pak Andreas Agus. Ya, selamat Hari Natal bagi yang merayakannya dan selamat tahun baru. Good luck buat kita semua dan God bless you all. Ya, terima kasih Pak Andreas Agus. Ya, sehat buat kita semua. Terima kasih Pak Andreas, terima kasih Bu. Selamat malam, Bu. Terima kasih. Andreas, selamat Malam. datang. Makasih Terima kasih Pak. Bapak, Ibu, selamat malam. Selamat Natal, selamat Terima tahun kasih. baru. Natal dan tahun baru. Izin live. Saya